Kerikil perlahan berubah menjadi pasir, dan pasir berubah menjadi tanah. Mentari lamat-lamat turun, menghias cakrawala menjadi kuning kemerahan. Ada momentum di mana saya menjauh dari rekan-rekan yang lain, duduk sejenak, menitikkan air mata, sembunyi-sembunyi. Bukan di puncak. Masih jauh perjalanan yang harus ditempuh. Terlalu cepat berlari akan menguras energi. Tidak apa berjalan pelan, agar tetap bisa bertahan. Sesekali juga boleh berhenti, sekedar menghela nafas, menghibur diri, lalu melangkah lagi. Hingga suatu hari tanpa disadari, tiba di ujung mimpi. Nasib seorang laki-laki, bermain dianggap tak berguna, istirahat dianggap malas, nganggur tidak dihormati, bekerja pun terkadang dianggap masih kurang, menangis dikata cengeng, ketawa-ketawa dianggap tidak memikirkan masalah. Laki-laki akhirnya menyimpan semuanya sendirian, terlihat bahagia padahal hatinya sedang terluka, terlihat kuat fisiknya padahal hatinya sedang rapuh dan sakit. Ilmu sangat penting. Jika kita ingin kebahagiaan di dunia, kita harus memiliki ilmu. Jika kita ingin kebahagiaan di akhirat, kita harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu yang mana perintah Allah dan yang mana larangannya. Sebaik-baiknya ilmu yang bisa menjadi hati kita bersih dan berakhlak yang baik. Jika hati kita bersih, semua ilmu yang kita miliki akan bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi saudara-saudara kita yang lain. Bang Raim, kata-kata untuk senja dong. Senja terus, senja terus. Jadi banyak yang salah kaprah terhadap senja. Senja itu bukan tentang kopi, puisi, dan lagu indie. Senja itu adalah hadiah atau hiburan dari Tuhan kepada pejalan kaki yang menuju masjid, menjemput maghribnya itu. Jadi jangan salah kaprah. Nah, terus ngapain kita ngopi di sini? Ya namanya juga motivator, modal ngomong. Masih di Sudah mau maghrib ya. sini dan tetap di sini, lewati senja berganti malam, diskusi sampai di sini. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya dia dapatkan. Suruh keluargamu sholat, suruh istrimu, anakmu sholat, dan sabar ketika engkau menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu.
Siapa orang yang paling buruk, paling jelek, paling brengsek? Aswa'un nasi khuluqan. Orang yang paling jelek perilakunya adalah, pertama, idza ghadiba minka ankara fadla. Ketika dia marah kepadamu, maka semua kebaikanmu dia hilang. Kedua, afsha sirraka nasiya ashiratak. Setelah itu dia bukakan segala rahasiamu, dia lupa bahwa engkau dulu ada pernah hubungan baik. Dan yang paling mengerikan yang ketiga, wa qala anka ma laysa fik. Dan dia buat kata-kata yang sebenarnya tidak ada pada diri. Tiga ini sepaket. Mudah-mudahan kita selamat dari perlakuan buruk. Kalau cowok main dengan temennya, ceweknya ngambek. Kalau cewek dilarang main dengan temennya, cowoknya akan dituduh posesif keterlaluan. Kalau cowok ungkit-ungkit masa lalu, ceweknya akan mutusin. Kalau cewek yang ungkit masa lalu, cowoknya diminta harus pengertian. Kalau cowok lupa, itu salah cowok, kenapa teledor. Kalau cewek yang lupa, itu juga salah cowoknya, kenapa tidak ngingetin. Kalau cowok diselingkuhi, wajar, siapa yang suruh jelek, kata ceweknya. Tapi kalau cewek diselingkuhi, cewek akan bilang semua cowok memang sama aja. Jadi pokoknya pasal 1 perempuan selalu benar. Pasal 2 kalau pria benar, perempuan pasti lebih benar. Pasal 3 kalau perempuan salah, pria pasti lebih salah. Faktanya tidaklah demikian. Karena benar dan salah bukan persoalan jenis kelamin, tapi persoalan perbuatan dan kelakuan. Saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya atuh, makan buah khuldi dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Kan kagak nyambung nih, nggak nyeklek. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dan penuh rahmat. Manusia, dosamu banyak. Coba kau lihat rahmatku, jauh lebih banyak. Manusia, dosamu besar. Lihat ampunanku, jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Itu yang bikin kita optimis. Allah ramah dan penuh rahmah. Anak kecil itu ya anak kecil, bukan orang dewasa yang ukurannya kecil. Jadi ya wajar kalau mereka salah, wajar kalau mereka mengalami kesulitan, wajar kalau mereka salah langkah. Makanya mereka dilahirkan oleh orang dewasa yang sudah punya pengalaman menjadi anak kecil. Agar apa? Agar orang dewasa itu bisa menjaga, melindungi, meluruskan ketika anak jalannya berbelok ke arah yang tidak benar. Jadi, jangan sampai kita berlebihan dalam amarah ketika anak salah atau mengalami kesulitan. Kan mereka belum punya pengalaman menjadi orang dewasa. Jadi ya wajar. Please dari sekarang, tanamkan mental kaya. Cirinya gimana? Senang berbagi itu. Itu yang pertama. Senang berbagi. Berbagi tidak harus dengan uang ya. Berbagi peluang. Berbagi postingan. Ya. Berbagi tulisan. Ya. Itu mental kaya teman-teman. Apalagi tadi memberikan memberikan peluang kepada orang lain dalam artian untuk kebaikan, itu mental kaya. Gak pernah minta-minta itu, ya. Kalau misalkan dikasih, terima. Kalau nggak dikasih, tolong jangan minta-minta. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah minta maaf, ya. Gak boleh minta duit, ya. Pak, please Pak, saya punya duit, gitu kan? Gak boleh. Minta maaf harus sering, tapi kalau minta duit gak boleh. Ya, itu mental teman-teman. Ayah hebat itu bukan yang selalu sering ada di rumah. Bisa jadi dia sibuk sekali di luar, tapi mampu membangun persepsi kepada anaknya bahwa ayah adalah sosok yang hebat, sosok yang peduli kepada anak. Cara membangun persepsi inilah dilalui oleh 3 hal. 1, lewat apa yang didengar anak dari ayahnya. 2, apa yang dilihat anak dari ayahnya. Yang ketiga, apa yang diprasastikan ayah kepada anaknya. Anak mendengar informasi tentang ayahnya pertama kali lihat lisan ibunya. Lisan ibulah yang menjadi kata kunci membuat anak merasa ayahnya sosok hebat.
maka waspadalah. Ayah yang sering menyakiti istrinya, maka berpeluang buat istri tanpa sadar curcol tentang kelakuan ayahnya, dan itulah awal dari gagal mampu membuat menjadi ayah yang dirindukan. Bahagiakanlah istri, karena istri menjadi PR tentang kebaikan seorang ayah, membuat anak kagum meskipun ayahnya jarang pulang. Anak merasa ayahnya seperti sosok pahlawan yang hebat, dan itulah gambaran sosok ayah yang dibutuhkan anak. Fatherman, ayah yang dirindukan. Tahukah kalian, apabila penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabatnya mereka yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, mereka akan bertanya tentang sahabat mereka kepada Allah, "Ya Rob, mengapa aku tidak melihat sahabat-sahabatku yang sewaktu di dunia? Mereka sholat, mereka puasa, dan mereka berjuang bersama denganku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah ke neraka lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar biji zarah." Hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Tertawa, menangis, laki-laki, perempuan, kaya, lihat ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Saya dulu berpikirnya bahwasanya kekayaan dan kemiskinan, karena di awalnya tertawa menangis, laki-laki perempuan, mematikan menghidupkan, harusnya kaya dan miskin. Ternyata Qur'annya bilang kekayaan dan kecukupan. Siapa yang baru tahu? Siapa orang miskin? Nah, pasti ada pertanyaan, Ustaz, siapa orang miskin, Ustaz? Orang miskin adalah berdasarkan surah An-Najm surat 53 ayat 48, orang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Saat ini saya akan mereview support vehicle ketika saya ngarit, yaitu sebuah masterpiece, sebuah mahakarya. Ini adalah sepeda yang desainnya bisa bertahan sampai 30 tahun ke depan. Ini cukup mudah untuk menghandle obstacle di gunung ketika saya ajak ngarit. Horsepower dan torsi dari sepeda ini berbanding lurus dengan apa yang saya badok. Misalnya sego lawuh iwak layur, maka genjotan saya akan lebih bertenaga. Waktu yang dibutuhkan dari 0 ke 100 km per jam itu 3 hari. Sepeda ini dibekali oleh fitur idling stop, yaitu mesin akan mati sendiri ketika sepeda ini tidak digenjot. Seatnya dilengkapi fitur heater atau pemanas yang akan menyala otomatis ketika sepeda ini diparkir di bawah terik matahari yang ngentang-ngentang. Sekali lagi, believe it or not, di tahun sepeda ini dibuat, sepeda ini sudah menggunakan rancang bangun yang modern, futuristik. Tidak ada indikator bahan bakar, tidak ada indikator kecepatan, fungsi mengemudinya sangat ergonomis, dicaci. Kenapa seringkali kita suka dengan yang nggak bisa dimiliki? Karena beberapa hal memang lebih menyenangkan ketika masih ada di etalase, bukan ketika dalam genggaman. Anda sudah minta motor, sepeda aja belum bisa membawa Anda ke masjid. Coba aku pengen motor. Kamu ini gimana? Minta motor, beban kamu akan berat. Sepeda aja belum mampu mengantarkan kau ke masjid. Itu si Fulan, sepeda dia nggak punya, motor nggak pernah mimpi, mobil nggak pernah berharap, kakinya bisa dipakai mengantarkan dia ke masjid. Jarak dia ke masjid 2 kilo, kamu cuma 20 meter ke masjid. Sepeda sudah saya berikan, motor sudah saya limpahkan, mobil saya anugerahkan, mereknya bermacam-macam, belum mengantarkan kau juga. Maka nikmat apalagi yang harus aku berikan kepadamu supaya engkau mau berangkat ke masjid itu?